Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Dikarenakan sosial media memberikan kebebasan kepada setiap penggunanya untuk menyebarkan dan mengunggah konten-konten yang bersifat negatif. Kebebasan sosial media karena adanya ruang terbuka yang mempermudah interaksi setiap penggunanya sehingga bisa diakses oleh siapapun. Banyak celah untuk mempublikasikan konten-konten negatif yang nantinya menyebabkan terjadinya penyimpangan. Contohnya adalah memaksa anak-anak atau remaja untuk menimpan gambar seksual dan berlanjut pada percakapan seksual. Dari sana saja kita sudah mulai mengetahui bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan. Bukti kasusnya adalah seorang pelatih futsal di Bogor yang melecehkan murid-muridnya melalui aplikasi WhatsApp. Pelaku berinisial GJ sering meminta foto alat kelamin milik muridnya melalui pesan WhatsApp. Ia pun pernah mengirimkan foto alat kelamin miliknya kepada murid-murid pusatnya tersebut. Jadi pelaku GJ itu mengirimkan pesan mesum dengan ajakan yang dilengkapi gambar porno. Bahkan ada yang sampai diajak menginap oleh pelaku GJ. Sebanyak 64 anak mengaku menjadi korban dari aksi pelecehan seksual tersebut. Oleh karena itulah, Kapolres Bogor langsung melakukan penyidikan dan penangkapan tersangka yang berhubungan dengan aksi pelecehan seksual tadi. Dari kasus tersebut, kita mulai mengetahui bahwa sosial media menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Sosial media menjadi pintu sekaligus jalan terjadinya penyimpangan dikarenakan kebebasan setiap penggunanya untuk mengakses dan memberikan konten-konten yang bersifat negatif. Semua korbannya pasti akan mengalami trauma akibat peristiwa yang membekas pada pikiran mereka. Selain itu, sosial media juga digunakan untuk mengirimkan pesan dan komentar yang bersifat menyakiti orang lain atau dikenal sebagai cyberbullying. Seperti yang dikatakan oleh NSP Kimberly Gonzalez pada salah satu wawancara dengan pertanyaan apa peran utama sosial media terhadap kasus cyberbullying, ia mengatakan bahwa sosial media adalah media yang sempurna bagi penjahat cyber untuk melakukan aksinya karena merupakan komunitas terbuka bagi siapapun. Bukti kasusnya banyak, salah satunya adalah Meghan Trainor Mayer yang meninggal pada 17 Oktober 2006. Meghan merupakan remaja yang berasal dari Amerika Serikat dan meninggal dengan cara gantung diri. Orang tua Meghan mengatakan bahwa anaknya bunuh diri dikarenakan adanya serangan cyberbullying melalui situs jejaring sosial yang bernama MySpace. Cyberbullying itu berupa pesan intimidasi yang dikirimkan oleh Josh Evan, yaitu remaja 16 tahun yang sama-sama berasal dari Amerika Serikat. Meghan mengalami depresi dan gangguan mental hingga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri yang diakibatkan karena adanya cyberbullying melalui sosial media. Informasi terkait Meghan bisa dilihat pada situs berita seperti Kompasiana dan juga Meghan Mayer Foundation atau RG. Dari kasus tersebut itu membuktikan bahwa sosial media menyebabkan terjadinya penyimpangan. Bahkan lebih mengerikan lagi, sosial media juga digunakan untuk melakukan aksi penipuan. Contohnya adalah Liza Bezzecchi, yaitu pembuat film asal Prancis yang ditipu melalui aplikasi kencan online. Liza Bezzecchi ditipu 200 euro atau 3.200.000 rupiah oleh seorang pria yang berprofil Tony dengan nama asli Murad. Liza Bezzecchi ditipu karena menggunakan fasilitas aplikasi kencan online sehingga ditipu oleh pria tersebut. Dari kasus-kasus tersebut, kita mengetahui bahwa sosial media memberikan pengaruh yang besar terhadap terjadinya penyimpangan sosial, di mana dimulai dari pelecehan seksual, cyberbullying, dan juga penipuan, semuanya memberikan kerugian. Oleh karena itu, saya menyatakan setuju terhadap mosi yang menyatakan bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Sekian, terima kasih. Perubahan arah gaya hidup manusia dewasa ini dapat melatar belakangi pergeseran media dari yang semula konvensional menjadi digital dalam ruang lingkup media sosial. Akses jaringan yang sangat luas dapat memberikan kebebasan kepada para penggunanya untuk berinteraksi serta berekspresi. Tidak heran, para pengguna media sosial ini mulai memanfaatkan fasilitas tersebut untuk terjun berkarya sebagai content creator. Salah satunya adalah Skinny Indonesian 24. Skinny Indonesian 24 adalah pelopor bangkitnya konten digital YouTube di Indonesia. Channel ini dibangun oleh dua kakak beradik yang masih muda, yaitu Jovi dan Dovi Dalopes. Keduanya merintis channel ini dari awal tanpa diketahui oleh masyarakat luas, hingga saat ini memiliki 3,3 juta subscriber dan pada akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tanggal 24 Juni 2021. Selain menciptakan konten yang kerap menghibur, Skinny Indonesian 24 juga kerap menciptakan konten yang bersifat edukatif yang mampu menambah wawasan para penontonnya. Salah satu konten yang mampu menarik perhatian saya adalah Pentas Suara Indonesia. Konten tersebut berisi video musikal yang di dalamnya memperkenalkan lagu-lagu daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan upaya yang tepat untuk memperkenalkan budaya-budaya daerah kepada anak-anak muda di Indonesia agar mereka tidak merasa asing dengan kebudayaannya sendiri melalui media sosial. Selain itu, mereka pun kerap melakukan kegiatan sosial melalui channel YouTube-nya dengan mengadakan live streaming selama 14 jam. Selama itu, mereka melakukan kegiatan membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dari huruf A hingga huruf Z, sembari membuka donasi dalam rangka membantu para tenaga medis dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya kehadiran media sosial mampu menumbuhkan rasa solidaritas, serta kepedulian sosial dan juga rasa empati terhadap sesama. Berdasarkan fenomena tersebut,
kita mampu menyimpulkan bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif kepada para penggunanya, khususnya bagi anak-anak muda. Menurut reachout.com, media sosial mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk membangun identitas mereka. Karena dengan kehadiran media sosial mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak muda untuk berekspresi. Semakin anak-anak muda mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, maka semakin itu pula rasa kecemasan serta depresi yang mereka alami akan semakin berkurang. Hal itu dapat mendorong anak-anak muda menjadi insan yang lebih kreatif, inovatif, serta adaptif dalam menyongsong perkembangan zaman. Hal itu justru mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan sosial. Oleh karena itu, saya menyatakan tidak setuju terhadap mosi yang menyebutkan bahwa media sosial merupakan penyebab utama terjadinya penyimpangan sosial. Sekian, terima kasih. Pada kenyataannya, kita harus objektif dalam melihat permasalahan yang terjadi di masa ini. Sebagaimana yang disebutkan mosi, bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Senada dengan yang disampaikan oleh rekan saya pembicara 1, bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial, berupa kasus pelecehan seksual, cyberbullying, penipuan, dan penyebaran hoax. Meskipun di sisi lain, sosial media memiliki dampak positif, seperti yang diunggah oleh situs resmi Bina Nusantara University, bahwa sosial media dapat menjadi sarana interaksi sosial, media penghibur, media informasi, dan media untuk menggali kreativitas. Sejalan dengan yang disampaikan oleh rekan saya pembicara kedua, bahwa kehadiran sosial media mampu mendorong manusia untuk menjadi insan yang lebih inovatif, kreatif, serta percaya diri. Karena dengan adanya sosial media, manusia mampu menciptakan sebuah karya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut penelitian, platform sosial media yang paling sering digunakan oleh remaja saat ini yaitu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan juga WhatsApp. Semakin majunya teknologi, maka perkembangan sosial media pun ikut bertumbuh dengan pesat. Dalam perannya, saat ini sosial media membangun sebuah kekuatan besar untuk membentuk pola sikap, perilaku, dan karakter seseorang di berbagai bidang kehidupan. Perilaku seseorang bukan dilihat dari sebab akibat, melainkan dari keterikatan normatif manusia dan lingkungan menurut penelitian Rakim dan Nasori 2007. Hal tersebut diperkuat oleh Makler dan Soekarto 2014. Yang mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial dikaitkannya sebagai perubahan-perubahan hubungan sosial, social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, equilibrium hubungan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi dalam bentuk material maupun non-material, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan keseimbangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, seluruh faktor penyebab penyimpangan sosial harus diperlakukan secara setara, baik yang berasal dari lingkup keluarga, masyarakat, pergaulan, maupun gaya hidup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.